که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. همه احساس میکنن که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. Iya, seperti itulah yang dikatakan oleh Ali Khamenei setelah Israel menyerang pusat pengembangan nuklir milik Iran, di mana pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan kalau dia tak akan memberi ampun para Zionis dan akan melancarkan serangan demi serangan seperti yang mereka lakukan kepada Gaza selama ini. Hal itu bukan omong kosong ya guys, Iran benar-benar marah kali ini. Dan hal itu bisa kita lihat saat Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik maupun hipersonik ke wilayah Israel. Dan baru-baru ini, rudal Iran kembali menghantam Israel, bahkan membuat Tel Aviv dan Haifa lumpuh seketika. Gedung-gedung yang sebelumnya tinggi menjulang dan megah, kini mulai hancur berkeping-keping. Sekolah-sekolah diliburkan, dan penduduk ketakutan dengan mengungsi di bunker-bunker bawah tanah. Tel Aviv seketika menjadi kota mati yang tak berpenghuni. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran telah mengarahkan rudal yang dilengkapi teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan saat membombardir Israel dalam beberapa hari terakhir. Dan hal inilah alasan kenapa kalian gak bisa ngeremehin kekuatan serangan balik dari Iran. Meskipun Israel diklaim memiliki sistem pertahanan paling tangguh di dunia dengan Iron Dome miliknya, namun sejak Jumat malam, counter attack atau serangan balasan yang dilakukan oleh Iran, dan malam tadi, Iran kembali membuktikan kepada dunia jika dirinya ini mampu menembus pertahanan terbaik Israel dengan misal-misal yang dimilikinya. Bahkan baru-baru ini, 30 rudal Iran menghantui warga Tel Aviv dan Haifa. Hal itu bisa kita lihat bagaimana rudal-rudal Iran menghantam sejumlah gedung-gedung dan Mossad milik Israel. على رأس الساعة ونتابع هذه التطورات، نتابع هذه الصور لصواريخ إيرانية تسقط على تل أبيب قبل قليل، وكما تشاهدون في هذه الصور سقوط صاروخ اعتراضي يعني لم يتم الاعتراض يبدو كما يجب. هنا ذكاء فاد بنتايم. Sementara itu, serangan yang dilakukan Iran ke wilayah Tel Aviv kali ini membuat sirine peringatan tak berhenti selama 24 jam. Alarm sirine yang menyala kali ini disebut sebagai yang ketujuh sejak Senin. Militer Israel juga mengatakan telah mengidentifikasi gelombang serangan rudal terbaru yang ditembakkan dari Iran dan masyarakat diperintah untuk berlindung. Sebagian besar rudal Iran yang ditembakkan diklaim telah berhasil dicegat usai sirine menyala. Sistem pertahanan beroperasi untuk mencegat ancaman, kata militer Israel diberitakan CNN. Sebelumnya, militer Israel menyatakan telah menyerang Iran pada Selasa yang menargetkan lokasi rudal dan drone. Media Iran memberitakan terjadi ledakan di Isfahan, lokasi fasilitas nuklir. Iran mengatakan serangan terbaru ini menargetkan berbagai area keamanan di Israel, termasuk markas Mossad dan pangkalan angkatan udara. Dan serangan Iran kali ini sukses besar setelah dalam tayangan video di bawah menunjukkan bagaimana markas Mossad Israel hancur lebur dihantam rudal setan Iran.
Nah, melihat serangan yang akhirnya dilakukan Israel inilah pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyampaikan pesan kepada bangsa Iran bahwa militer telah bersiap untuk menghadapi agresi teroris seperti Israel. Dan Zionis akan mendapatkan balasan yang setimpal saat darah para syuhada yang telah gugur tak akan sia-sia. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و Setelah Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyampaikan pidatonya, Iran pun benar-benar membombardir Israel sampai detik ini. Iran melepaskan sejumlah rudal balistik ke Israel, di mana meski sistem pertahanan Israel mampu menghentikan sebagian rudal balistik di atas langit Tel Aviv, namun sebagian besar lainnya tetap mengguncang gedung-gedung di bawahnya. Serangan dari Iran sendiri terdiri dari beberapa gelombang, mulai dari gelombang pertama yang langsung menghantam banyak gedung-gedung hingga rumah, gelombang kedua dan ketiga yang benar-benar membuat penduduk di Israel panik untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Hingga terbaru, gelombang ke-11 yang benar-benar membuat Tel Aviv seperti kota mati. Bagaimana enggak gitu? Dengan segala serangan yang dilakukan oleh Iran membuat penduduk Tel Aviv ketakutan dan mengungsi di bunker-bunker bawah tanah. Sekolah-sekolah diliburkan, toko-toko pada tutup, dan inilah yang diinginkan penduduk Gaza dan Palestina. Akhirnya, penderitaan mereka yang selama ini dirasakan berhasil dibalaskan oleh Iran. Penduduk Israel ketakutan, tak bisa tenang. Rumah sakit di seluruh Israel telah memasuki mode darurat dan mulai merelokasi operasi penting ke fasilitas bawah tanah yang dibentengi. Kantor berita Haaretz mengabarkan situasi darurat itu membuat rumah sakit membatalkan operasi yang tidak penting, memulangkan pasien yang stabil, dan mengaktifkan ruang bawah tanah rumah sakit. Menurut laporan tersebut, rumah sakit di Israel Utara termasuk Emek Medical Center di Afula, Bnai Zion di Haifa, Poria di Tiberias, dan Galali Medical Center di Naharia memulai protokol darurat pada Jumat pagi, memindahkan unit-unit utama ke tempat-tempat yang dibentengi. Sementara itu, di Israel Tengah, rumah sakit Ishilov di Tel Aviv membersihkan area parkir Sami Ofer untuk mulai mengoperasikan fasilitas darurat bawah tanahnya sebagai bagian rencana darurat yang telah ditetapkan sebelumnya. Laman Times of Israel mengabarkan, Wolfson Medical Center di Holon mengatakan 65 orang yang terluka telah dirawat setelah rentetan rudal balistik terbaru dari Iran. 5 orang dalam kondisi kritis, 7 orang sedang dan sisanya luka ringan. Pusat Medis Shamir di BR Yaakov mengatakan sedang merawat 28 orang, 1 orang dalam kondisi kritis, 1 orang sedang, dan 20 orang luka ringan. 6 orang dirawat karena kecemasan. Pusat Medis Sheba di Tel HaShomer melaporkan bahwa 37 orang dengan luka ringan hingga sedang dirawat. Pusat Medis Asuta di Ashdod mengatakan 5 orang sedang dirawat, 1 dalam kondisi kritis dan 4 dalam kondisi sedang. Donald Trump panik, Israel bisa hancur diserang Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, buru-buru mengumpulkan tim Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih pada Selasa 17 Juni 2025
untuk membahas ketegangan yang kian memanas antara Israel dan Iran. Pertemuan yang berlangsung singkat, cuma sekitar 20 menit, ini digelar di tengah situasi kritis di Timur Tengah, di mana kedua negara sudah 5 hari terlibat saling serang rudal. Menurut sumber terpercaya, pembicaraan di ruang tertutup itu menyinggung soal langkah besar apa yang bisa diambil oleh AS kalau situasi makin runyam, termasuk kemungkinan terjun langsung ke medan konflik. Dari laporan yang dikutip dari AFP, sebuah sumber di lingkaran Gedung Putih yang enggan disebut namanya bilang kalau diskusi Trump dan timnya fokus pada opsi-opsi strategis. Salah satunya yang bikin bulu kuduk berdiri, potensi penggunaan bom penghancur bunker milik AS untuk menghantam fasilitas nuklir Iran di Fordo, yang letaknya bersembunyi dan sulit dijangkau oleh serangan udara Israel. Meski belum ada keputusan final, opsi ini disebut-sebut sebagai langkah serius yang lagi dipertimbangkan. Trump sendiri sudah belak-belakan soal sikapnya. Dia bilang enggak punya rencana untuk menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi di sisi lain, dia mendesak Teheran untuk angkat tangan dan menyerah tanpa syarat. Saya tidak ingin konflik ini membesar, tapi Iran harus tahu diri, kata Trump dalam pernyataan resminya yang sontak bikin dunia internasional menahan napas. Sementara itu, The New York Times melaporkan kabar yang bikin situasi makin panas. Angkatan Laut dari AS disebut sedang menyiapkan dukungan logistik, termasuk pengisian bahan bakar di udara untuk jet-jet tempur Israel. Kapal induk AS yang sudah berlabuh di Teluk Persia siap membackup operasi ini, memungkinkan pesawat Israel menyerang target di Iran tanpa harus bolak-balik ke pangkalan. Langkah ini kalau beneran dijalankan bisa jadi game changer dalam konflik yang udah bikin dunia was-was. Dan terlepas dari apapun, meski Amerika Serikat mengancam akan turun tangan dan siap membantu Israel dalam konflik ini, Iran tak pernah gentar sama sekali. Mereka bahkan kembali mengancam ingin menghancurkan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dan jika semua ini terjadi, walah gerbang perang dunia ketiga bakal terbuka lebar. Apalagi negara-negara sekutu seperti Korea Utara, Pakistan, Cina hingga Rusia jelas nggak akan tinggal diam jika Amerika sampai turun tangan.